Planning for competitive advantage, merencanakan keunggulan kompetitif. Bertaruh pada inovasi IT baru bisa berarti mempertaruhkan masa depan perusahaan. Perusahaan-perusahaan terkemuka kadang-kadang dikatakan berada di ujung yang paling baru. Hampir semua eksekutif bisnis mengetahui proyek-proyek bencana yang harus dihapuskan, seringkali setelah pembengkakan biaya yang besar, karena sistem baru yang dijanjikan itu tidak berhasil. Berbeda dengan pendekatan perencanaan skenario, ada metode perencanaan strategis yang sangat terlihat dan umum digunakan. Perencanaan untuk keunggulan kompetitif atau planning for competitive advantage. Merencanakan keunggulan kompetitif sangat penting dalam area bisnis yang kompetitif saat ini dan lingkungan teknologi informasi yang semakin kompleks. Jadi, perencanaan bisnis atau IT strategis melibatkan evaluasi potensi manfaat dan risiko yang dihadapi perusahaan saat menggunakan strategi dan teknologi yang berbasis IT untuk keunggulan kompetitif. Pada bab sebelumnya, kita telah memperkenalkan model kekuatan kompetitif atau 5 forces, yaitu pesaing, pelanggan, pemasok, pendatang baru, new entrant, dan alliance atau pengganti, dan strategi bersaing, leader cost atau kepemimpinan biaya, differentiation, growth atau pertumbuhan, inovasi, dan aliansi, serta model rantai nilai dasar, aktivitas bisnis. Model-model ini dapat digunakan dalam proses perencanaan strategis untuk membantu menghasilkan ide-ide untuk penggunaan strategi teknologi informasi untuk mendukung inisiatif e-bisnis baru. Populer dalam bisnis strategis, pendekatan perencanaan IT adalah penggunaan metrik peluang strategis untuk mengevaluasi potensi strategis dari bisnis yang diusulkan peluang IT, yang diukur dengan probabilitas risiko dan hasil. Di gambar 11.5 ini menunjukkan metrik peluang strategis membantu mengevaluasi risiko strategi, potensial hasil dari peluang bisnis, TI yang diusulkan. Evaluasi manfaat dan risiko potensial menggunakan IT untuk keunggulan kompetitif. Analisa SWOT, kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman, ini digunakan untuk mengevaluasi dampak yang dapat dimiliki setiap peluang strategis terhadap perusahaan dan penggunaan teknologi. Strength, kekuatan perusahaan adalah kompetensi inti dan sumber daya yang menjadi salah satu pemimpin dasar atau industri. Weakness, kelemahan adalah area dengan kinerja bisnis di bawah standar dibandingkan dengan lainnya di industri atau segmen pasar. Opportunities atau peluang adalah potensial pasar bisnis baru atau terobosan inovatif yang mungkin sangat memperluas pasar saat ini. Threat atau ancaman adalah potensi kerugian bisnis dan pasar yang ditimbulkan oleh tindakan pesaing dan kekuatan kompetitif lainnya. Perubahan dalam kebijakan pemerintah, teknologi baru yang mengganggu, dan sebagainya. Contoh analisis SWOT mungkin berasal dari masalah pemasaran. Dalam analisis pesaing, pemasar membangun profil terperinci dari setiap pesaing di pasar dengan fokus terutama pada kekuatan dan kelemahan kompetitif relatif mereka.
Manajer pemasaran dapat memeriksa struktur biaya masing-masing pesaing, sumber keuntungan, sumber daya, dan kompetensi, posisi kompetitif, dan diferensiasi produk, tingkat integrasi, vertikal, tanggapan historis terhadap perkembangan industri, dan faktor lainnya. Manajemen pemasaran sering merasa perlu berinvestasi dalam penelitian untuk mengumpulkan data yang diperlukan untuk melakukan analisis pemasaran yang akurat. Oleh karena itu, mereka sering melakukan riset pasar untuk memperoleh informasi tersebut. Meskipun pemasar menggunakan berbagai teknik, beberapa metode yang lebih umum termasuk seperti riset pemasaran kualitatif, riset pemasaran kuantitatif, seperti survei statistik, teknik eksperimental, seperti uji pasar, teknik observasi, seperti observasi etnografi di tempat. Manajer pemasaran juga dapat merancang dan mengawasi berbagai pemindahan lingkungan dan proses intelijen kompetitif untuk membantu mengidentifikasi tren dan menginformasi analisis pemasaran perusahaan. Model bisnis adalah salah satu kata kunci dari ledakan internet yang secara rutin digunakan seperti yang dikatakan oleh penulis Michael Lewis. Michael Lewis mengatakan bahwa untuk menerapkan segala macam rencana yang setengah matang, model bisnis yang baik bagaimanapun tetap penting untuk setiap organisasi yang sukses, baik itu usaha baru atau pemain yang sudah mapan. Model bisnis adalah kerangka kerja konseptual yang mengungkapkan logika dan sistem ekonomi yang mendasari yang membuktikan bagaimana bisnis dapat memberikan nilai kepada pelanggan dengan biaya yang sesuai dan menghasilkan uang. Model bisnis menjawab pertanyaan penting tentang komponen fundamental bisnis, seperti siapa pelanggan kita, apa nilai pelanggan kami, berapa biaya untuk memberikan nilai itu kepada pelanggan, bagaimana kami menghasilkan uang dari bisnis ini. Model bisnis menentukan nilai apa yang ditawarkan kepada pelanggan. Pelanggan mana yang harus menerima nilai ini, produk dan layanan apa yang akan dipasok, dan berapa harganya. Ini juga menentukan bagaimana bisnis akan mengatur dan beroperasi agar memiliki kemampuan untuk memberikan nilai dan mempertahankan keuntungan dari memberikan nilai ini kepada pelanggannya. Gambar ini menguraikan pertanyaan yang lebih spesifik tentang komponen bisnis yang harus dijawab oleh semua model bisnis. Mulai dari customer value, scope-nya, pricing, revenue source, connected activity, dan seterusnya. Selanjutnya, gambar ini mencantumkan pertanyaan yang menggambarkan komponen penting dari model bisnis. Jadi beda ini pertanyaan untuk semua model bisnis. Ini pertanyaan yang lebih spesifik ke model e-bisnis. Model bisnis adalah alat perencanaan yang berharga karena memusatkan perhatian pada bagaimana semua komponen penting dari bisnis cocok dengan sistem yang lengkap dan dilakukan dengan benar. Hal ini memaksa pengusaha dan manajer untuk berpikir secara ketat dan sistematis tentang nilai dan kelangsungan inisiatif bisnis yang mereka rencanakan. Kemudian, proses perencanaan strategis dapat digunakan untuk mengembangkan strategi bisnis unik. Strategi bisnis unik yang memanfaatkan model bisnis perusahaan untuk membantunya mendapatkan keunggulan kompetitif
dalam industrinya dan pasar yang ingin didominasi. Bisnis IT Architecture Planning. Terlihat gambar yang mengilustrasikan proses perencanaan bisnis dan bisnis TI yang berfokus pada penemuan pendekatan inovatif untuk memuaskan nilai pelanggan dan tujuan nilai bisnis perusahaan. Proses perencanaan ini mengarah pada pengembangan strategi dan model bisnis untuk platform proses produksi dan layanan e-bisnis dan e-niaga baru atau e-commerce baru. Kemudian perusahaan dapat mengembangkan strategi TI dan arsitektur TI yang mendukung pembangunan dan penerapan aplikasi bisnis baru yang direncanakan. Baik CIO maupun Chief Information Officer atau CIO perusahaan harus mengelola pengembangan bisnis pelengkap dan strategi TI untuk memenuhi nilai pelanggan dan visi nilai bisnis. Proses koadaptasi ini diperlukan karena seperti yang sering kita lihat dalam teks, teknologi informasi adalah komponen yang cepat berubah, tetapi penting dalam banyak inisiatif. Pengembangan strategi, strategic development, mengembangkan strategi bisnis yang mendukung visi bisnis perusahaan. Misalnya menggunakan teknologi informasi untuk menciptakan sistem e-bisnis inovatif yang berfokus pada nilai pelanggan dan bisnis. Dan kita akan membahas proses ini lebih rinci. Resource management, pengelolaan sumber daya. Mengembangkan rencana strategi untuk mengelola dan mengalihdayakan sumber daya TI perusahaan, termasuk personel IS, termasuk personel sistem informasi, perangkat keras, perangkat lunak, data, dan sumber daya lainnya. Arsitektur teknologi membuat pilihan IT strategis yang mencerminkan teknologi informasi yang dirancang untuk mendukung bisnis elektronik perusahaan dan inisiatif bisnis IT lainnya. Ya, ini menayangkan gambar ini menunjukkan proses perencanaan bisnis TI yang menekankan pelanggan dan fokus nilai bisnis untuk mengembangkan strategi dan model bisnis dan arsitektur TI untuk aplikasi bisnis. Perencanaan arsitektur bisnis IT. Arsitektur teknologi informasi yang dibuat oleh bisnis strategi. Proses perencanaan IT memiliki proses perencanaan IT adalah desain konseptual atau cetak biru yang mencakup komponen utama berikut: platform, teknologi, internet, intranet, extranet, dan jaringan lainnya, sistem komputer, perangkat lunak sistem, dan perangkat lunak aplikasi perusahaan yang terintegrasi, menyediakan infrastruktur atau platform komputasi dan komunikasi yang mendukung pengguna strategis teknologi informasi untuk bisnis elektronik, perdagangan elektronik, dan aplikasi bisnis IT lainnya. Data resources. Banyak jenis database operational khusus, termasuk bidang data, database internet, intranet, menyimpan dan menyediakan data informasi untuk proses. Application architecture. Aplikasi bisnis teknologi informasi dirancang sebagai arsitektur terintegrasi dari sistem perusahaan yang mendukung inisiatif bisnis strategi serta proses bisnis infrastruktur. Misalnya arsitektur aplikasi harus menyertakan dukungan untuk mengembangkan dan memelihara aplikasi rantai pasokan antar perusahaan.
serta perencanaan sumber daya perusahaan yang terintegrasi, dan aplikasi manajemen hubungan pelanggan seperti yang telah kita bahas di bab sebelumnya. IT Organization. Struktur organisasi dari fungsi sistem informasi di dalam perusahaan dan distribusi spesialis sistem informasi dirancang untuk memenuhi perubahan strategi bisnis. Bentuk organisasi TI bergantung pada filosofi manajerial dan strategi bisnis. Strategi bisnis TI yang dirumuskan selama proses perencanaan strategis. Kita akan membahas organisasi IT di bab selanjutnya. Di dalam tahun 1992, Robert S. Kaplan dan David Norton memperkenalkan balance scorecard, suatu metode untuk mengukur aktivitas perusahaan dalam visi dan strategi. Ini memberi manajer pandangan komprehensif tentang kinerja bisnis dan telah menjadi alat bisnis rencana yang populer. Balance scorecard adalah sistem manajemen strategi yang memaksa manajer untuk fokus pada metode kinerja penting yang mendorong. Ini menyeimbangkan perspektif keuangan dengan pelanggan, proses internal, serta perspektif perbelanjaan dan pertumbuhan. Sistem terdiri dari 4 proses. Pertama, menerjemahkan visi ke dalam tujuan operasional. 2. Mengkomunikasikan visi dan menghubungkannya dengan kinerja individu. 3. Perencanaan bisnis. 4. Umpan balik dan pembelajaran. Dan kemudian menyesuaikan strategi yang sesuai. Balance scorecard atau kartu skor. Kalau di Indonesia kan kartu skor. Mengukur bisnis dan perspektif berikut. Perspektif keuangan, financial perspective. Ukuran ini mencerminkan kinerja keuangan, misal jumlah debitur, arus kas, atau laba, atau investasi. Kinerja keuangan suatu organisasi sangat penting untuk kesuksesannya. Bahkan organisasi nirlaba harus membuat keseimbangan pembukuan angka keuangan yang mengalami 2 kelemahan utama. Mereka memberitahu apa yang telah terjadi pada organisasi secara historis, tetapi mungkin tidak memberitahu apa yang saat ini terjadi atau menjadi indikator baik untuk kinerja masa depan. Nilai pasar organisasi saat ini biasanya melebihi nilai pasar asetnya. Tobin Skew mengukur rasio nilai aset perusahaan dengan nilai pasarnya. Nilai berlebih dapat dianggap sebagai aset tidak berwujud. Angka-angka ini tidak diukur dengan pelaporan keuangan. Customer perspective. Tindakan ini berdampak langsung pada pelanggan. Misalnya waktu yang dibutuhkan untuk memproses panggilan telepon, hasil survei pelanggan, jumlah keluhan atau peringkat. Bisnis proses perspektif. Langkah-langkah ini mencerminkan kinerja proses bisnis utama. Misalnya waktu yang dihabiskan cari prospek, jumlah unit yang membutuhkan pengerjaan ulang atau biaya proses. Learning, growth, and perspective. Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Ukuran ini menggambarkan kurva belajar perusahaan, misal jumlah saran karyawan atau total jam yang dihabiskan untuk pelatihan staf. Namun pendekatan balance scorecard bukannya tanpa para pengkritiknya. Kritik utama dari balance scorecard adalah bahwa skor tidak didasarkan pada teori ekonomi atau keuangan yang terbukti dan tidak memiliki dasar dalam ilmu kesehatan. Proses ini sepenuhnya subjektif dan tidak membuat ketentuan untuk menilai kuantitatif seperti risiko dan nilai ekonomi
dengan cara yang beralasan secara aktuaria atau ekonomis. Balance scorecard tidak memberikan skor garis